Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas lagi dan lagi, yaitu berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam untuk merusak akhlak-akhlak orang Islam, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Di antara salah satunya ialah bagaimana agar dipikirkan pemuda-pemuda orang-orang Islam dirusak akhlaknya, dirusak wataknya agar tidak ada pemikiran untuk melanjutkan daripada perjuangan agama Islam. Dan kita sudah menyaksikan sekarang sudah berhasil. Kita diserang terus menerus, maka anak-anak muda sekarang banyak yang lalai dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala karena diserang dengan cara-cara yang halus, yaitu seperti misalnya game dan lain-lain sebagainya. Banyak anak-anak muda sudah lalai dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah hilang yaitu pemikiran untuk melanjutkan daripada perjuangan agama Islam karena sudah dirusak wataknya namun tidak disadari. Dan saya memperhatikannya dan saya menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri bahwa anak-anak muda yang sudah kecanduan main game ditemani saja berbicara, kita tidak dipedulikan yang sudah betul-betul kecanduan yang namanya main game. Main game dan berbagai macam lagi permainan-permainan yang merusak daripada akhlak orang Islam, tapi sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Kita diserang berbagai macam, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam dengan diubah dengan bahasa-bahasa yang halus, namun sebagian banyak orang Islam melakukannya, seperti misalnya judi melalui HP diubahlah dengan sekian banyak bahasa-bahasa yang halus, misalnya chip, ada diistilahkan bahasa sedekah, sehingga banyak orang-orang yang melakukan daripada perbuatan judi namun tidak disadari, karena ini kita sudah dipengaruhi, sudah di otak kita ini sudah dicuci dengan berbagai macam kemajuan teknologi, namun kita tidak menyadarinya, seperti berbagai macam daripada permainan-permainan yang bisa merusak akhlak kita, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya, seperti misalnya yang tadi saya jelaskan, judi melalui HP, main chip dan dan saya lihat banyak orang-orang yang hancur karena main judi. Banyaklah orang yang mencuri, adalah orang yang menghabiskan uangnya hanya karena judi. Dan saya pernah menyaksikan ada anak-anak kelas 6 SD, dia curi uang neneknya karena ada diistilahkan mau top up, sehingga dia curilah uang neneknya dipakai beli daripada yang diistilahkan top up. Banyak yaitu yang terjadi di sekeliling kita namun kita tidak menyadari. Pernah ada juga yang terjadi memesan barang-barang di Shopee dan lain-lain sebagainya, orang tuanya tidak tahu, maka puluhan juta yang dia bayar. Ini adalah pengaruh-pengaruh daripada teknologi untuk merusak daripada akhlak orang Islam, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Kemudian belum puas lagi, maka dipikirkan lagi bagaimana caranya ketika kaum wanita dilibatkan, karena dipelajari apa kelemahan orang Islam sehingga bisa rusak akhlaknya, bisa jauh dari agama. Yaitu pertama adalah tantangan besar orang Islam adalah wanita. Ketika tidak mampu membendung hawa nafsu, maka hancurlah. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Adam dilemparkan ke dunia ini karena sebab apa?
setan yang menggoda, iblis yang menggoda Nabi Adam tidak mempan. Maka iblis menggoda, yaitu istri Nabi Adam, bahwa rayulah suamimu untuk memakan buah huldi. Ketika iblis menggoda istri Nabi Adam, istri Nabi Adam yang merayu suaminya, makanlah sayang, makanlah. Maka tergodalah Nabi Adam, maka dia makanlah daripada buah huldi, dilemparkanlah ke dunia ini. Jadi itu tandanya rayuan, godaan seorang wanita sangat luar biasa. Ketika kita mampu melewati daripada rayuan tipu daya wanita, maka kita mendapatkan derajat iman yang tertinggi. Jadi marilah kita bersama-sama menyadari semua hal-hal yang terjadi di depan mata kepala kita sendiri, namun kita tidak menyadarinya. Sekarang dari sekian banyaknya daripada hal-hal yang mampu merusak daripada iman kita, namun kita tidak menyadari. Itulah tadi wanita. Sekarang karena kita diserang dengan berbagai macam daripada kecanggihan dunia atau teknologi, banyak yaitu aplikasi-aplikasi bisa saling menawarkan bahwa bisa diistilahkan cinta satu malam, ataukah saling menawar di berbagai macam aplikasi, dalam istilah kasarnya itu pelacur, tetapi tidak sudah terang-terangan dengan cara yang halus, bisa pesan melalui online. Dan ketika kita tidak mampu menyadari semua ini, maka hancurlah kita. Terus menerus dipikirkan bagaimana caranya agar kaum wanita ini bisa betul-betul dilibatkan di dalam merusak daripada akhlak-akhlak orang Islam, yaitu bagaimana caranya agar kaum wanita bisa telanjang di depan kamera, kemudian merangsang daripada syahwat laki-laki supaya bisa naik daripada syahwat laki-laki. Ini sekarang kita sudah buktikan di depan mata. Sekian banyak kaum wanita yang telanjang di depan kamera, kemudian dia upload. Laki-laki banyaklah yang tonton daripada video itu, terpancinglah daripada nafsunya. Apa yang terjadi? Pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Ketika terjadi hal itu, disalahkanlah kaum laki-laki. Ini kaum laki-laki jahat, ini begini. Namun tidak disadari bahwa itu sebabnya karena perbuatan wanita itu sendiri, karena memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan, berpakaian yang seksi, dan melakukan di depan kamera hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam, telanjang di depan kamera dan lain sebagainya. Kemudian diupload. Apa yang terjadi? Ketika kaum laki-laki menonton video tersebut, terpancing syahwatnya. Awalnya tidak ada niat, tetapi ketika ada wanita keluar dari rumah berpakaian yang seksi di tempat yang sepi, laki-laki ada di keluar juga, pas tiba-tiba bertemu, terpancinglah gara-gara sudah menonton daripada video-video yang merangsang syahwat. Apa yang terjadi? Diperkosa, setelah diperkosa dibunuh, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita tidak cepat untuk sadar menyadari bahwa ini adalah akhir zaman, fitnah Dajjal sangat besar, dan kita tidak mengambil tindakan untuk segera bertobat, maka hancurlah daripada akidah dan keyakinan kita. Mari kita bersama-sama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.